Ibu bapak, saudara-saudari sedharma, selamat pagi, salam dalam dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan berceramah di Wihara Dhamma Sukapluit ini. Untung kalau Dharma Duta itu dapat VIP parkirnya. Kalau enggak saya bisa parkir di mall. Karena semua gang penuh dengan mobil. Bapak Ibu sedharma, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan perbincangan dharma mengenai apa sih yang biasanya yang harus kita kenang atau yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngomong kenang, pasti sesuatu yang harusnya ada selalu di dalam pikiran kita. Kebanyakan yang kita kenang Bapak Ibu yang jelek. Kalau yang bagus kita kadang-kadang suka lupa. Contoh, kalau ditanya udah berapa kali mengikuti Waisak, perayaan Waisak di wihara-wihara selama kita jadi Buddhis, pasti nggak inget. Udah berapa kali berdana waktu katina, pasti nggak inget. Pokoknya tiap tahun ikut deh, tapi berapa kali lupa. Tapi kalau ditanya berapa kali pernah kecopetan, pasti inget. Berapa kali pernah hilang duit, atau berapa kali pernah temen pinjem duit nggak dipulangin, pasti inget. Biarpun kejadiannya waktu SMA, dia pinjem berapa, dia nggak pulangin sampai sekarang, itu pasti diingat. Artinya apa? Kita kebanyakan mengenangnya itu yang jelek, begitu, ya. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini kita berusaha mengenang sesuatu yang bagus, yang baik. Bapak Ibu sedharma, ada beberapa hal yang harus selalu kita renungkan atau kita kenang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di dalam Abhinha Pancawekana itu, yang pertama itu kita harus bisa tahu bahwa kita akan menjadi tua. Bapak Ibu sedharma, siklus dari lahir, kemudian batita, balita, remaja, kemudian dewasa, kemudian setengah baya, habis setengah baya. Kalau setengah baya tuh kurang lebih 50 gitu. Kalau umurnya cepek itu setengah baya. Kalau umurnya cuma 80 berarti 40 udah setengah baya gitu ya. Nah, kemudian tua, mati. Itu adalah proses kehidupan yang alami, yang akan dialami oleh setiap orang. Tidak mungkin ada orang yang tidak akan tua, pasti menjadi tua juga. Dan jangan takut untuk menjadi tua, karena apa? Semua mengalami itu. Tapi ada beberapa orang yang takut dengan hal ini. Begitu udah ada keriput sedikit, aduh udah ngeri. Buat dia dunia udah hancur. Begitu ya, seperti itu. Itu jangan khawatir, begitu ya. Memang semua akan mengalami proses itu. Dan proses usia tua bukan hal yang menggembirakan buat sebagian orang. Karena apa? Biasanya aktivitas dan lain sebagainya mulai menurun. Makanya anak harus bisa lebih perhatian kepada papa mama dikala mereka berusia tua. Karena kita juga akan mengalami itu. Kemudian, apa yang harus selalu kita ingat atau kita kenang? Yaitu kita akan sakit. Tadi usia tua, sekarang sakit. Saya rasa setiap orang pernah sakit. Tapi pernah sih ada orang tua cerita, wah, kalau encek nih nggak pernah sakit Rudi dari muda, hebat. Tapi istrinya langsung nyautin, iya nanti dia mah tuh sakit langsung mati katanya. Tuh bahaya ini mah ya.
nggak pernah sakit, sekali sakit mati, lewat, gawat ini, begitu kan, seperti itu. Sakit juga adalah hal yang wajar yang kita alami. Kenapa? Karena kita terdiri dari berbagai macam unsur dan terbentuk, ya. Berarti kalau ada yang nggak beres, begitu ya, berarti nanti tubuh kita juga ada yang nggak benar, bisa sakit. Cuma memang diharapkan sakitnya jangan mahal-mahal, begitu ya. Karena apa? Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Begitu kena sakit, kita baru tahu betapa bahagianya orang yang sehat. Kenapa kita bisa sakit? Ada beberapa hal yang saya amati kenapa orang bisa sakit. Antara lain faktornya makanan. Tuh. Kalau kita sudah hobi makan sesuatu, biasanya kita pengen makan itu terus. Terus pengen makan. Begitu ya. Kebiasaan itu. Karena keseringan makan yang menunya itu saja monoton, itu juga tidak baik buat pencernaan atau buat tubuh kita. Apalagi yang sudah mulai usia tua, Bapak Ibu. Makanya kalau ke dokter, dokter selalu pesannya apa? Jaga makannya ya, seperti itu. Iya, Bapak Ibu, kalau sudah tua harus memang kita mulai mengurangi itu, Pak. Makan yang berlemak, yang kolesterol tinggi, minum-minuman keras, begitu kan? Makanan yang monoton hanya itu saja, seperti daging tiap hari daging. Nah, itu juga kurang bagus. Seperti itu. Ya. Karena apa? Itu menumpuk penyakit. Kok kalau harimau, kalau macan nggak pernah kanker usus ya? Kalau orang kok bisa ada kanker usus padahal dia makan daging dari lahir. Harimau kan nggak ada yang ciacai, Bapak Ibu. Semuanya makan daging, begitu kan? Kenapa dia tidak bisa sakit usus atau sakit pencernaannya atau kanker dan lain sebagainya? Karena usus harimau itu, usus hewan itu lebih pendek daripada usus manusia. Coba kalau kita lihat usus kita di patung-patungan anatomi tubuh itu, bentuknya itu bolak-balik, begitu. Bentuknya bolak-balik. Jadi itu proses pencernaan itu dari dimakan sampai dikeluarkan, itu artinya panjang. Dan pembusukan itu terjadi di sana. Berarti kalau kita buang air besar itu susah, begitu, seminggu sekali buang air besar, berarti itu sudah busuk di dalam perut kita. Seperti itu. Nah, ini yang bisa mengganggu kesehatan, makanya harus ini. Tapi ada juga kawan saya yang habis makan langsung ke WC, bagus juga tuh, begitu. Iya, tapi saya bingung, itu ususnya lurus atau gimana ya? Nah, seperti itu. Ada yang punya kebiasaan begitu, mohon maaf kalau di sini ada. Tapi kan kalau kayak begitu juga nggak enak juga ya. Nah, karena apa? Kayaknya nggak dicerna lagi kalau orang pikir begitu langsung dikeluarin lagi, padahal sih pasti lewat pencernaan dulu. Kemudian cara hidup yang tidak sehat yang membuat orang bisa sakit. Contoh, sering terlambat makan. Tuh, bisa sakit. Kalau udah sering terlambat makan bisa sakit. Kalau udah sering sakit cepat lewat. Ya, cepat meninggal, tambah pendek umur. Kenapa? Nggak bisa menjaga kesehatan ini. Begitu. Ya. Kemudian kurang istirahat. Tapi jangan berpikir kalau gitu mesti banyak tidur biar sehat. Itu mah jadinya malas. Begitu ya. Nah, jadi bukan seperti itu juga. Artinya apa? Kita bisa membatasi. Sebetulnya tubuh kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ada alarm alami. Begitu capek,
capek, berpikir dan lain sebagainya, otak akan kekurangan oksigen. Apa yang tubuh lakukan sebagai peringatan? Menguap. Ngantuk karena badan capek, perlu istirahat, tubuh memberi respon. Alarm, menguap. Ada orang begitu menguap, aduh, ngantuk amat, kopi 1 teko. Bukan 1 gelas nih, 1 teko, gitu ya. Kopi 1 teko, dibikin, minum. Ada sih memang beberapa orang yang sedikit peka, ya, sedikit peka terhadap kopi, begitu ya, terhadap kafein. Jadi begitu dia minum sedikit, nggak bisa tidur katanya. Kalau saya terbalik, kalau lagi tidur nggak bisa minum kopi. Lagi tidur begitu ya. Tapi kalau minum kopi tetap bisa tidur aja gitu kan. Memang karena ada orang yang tubuhnya peka dengan tidak peka begitu. Kalau ada yang peka itu minum sedikit saja udah standby dia begitu ya. Seperti itu. Ya, itu dia. Makanya harus tahu. Begitu lapar, ini kan perut udah terasa nih lapar. Kita harus tahu. Begitu haus, buru-buru cari air, minum. Ini alarm tubuh. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini nahan. Contoh, mau kencing. Aduh, tunggu dulu dah, tahanin. Seperti itu. Ini alarm tubuh sebetulnya. Ini yang harus sebetulnya kita ikutin. Begitu kita ikutin, maka kita hidup sesuai dengan alam. Ya, selaras dengan alam, maka kita jadi sehat. Seperti itu. Dingin, apa yang harus dilakukan? Pakai baju tebal, pakai jaket. Ini supaya kita sehat, begitu. Kemudian suka bergadang. Ini juga menjadi tidak sehat. Dan yang lebih berat lagi, tekanan hidup atau status sosial. Orang kalau bisa menjaga kehidupannya dengan baik, pikirannya baik, punya positive thinking dan lain sebagainya, cara pandang hidupnya baik, maka tekanan hidup yang dijalani biasanya juga bisa dilewati ya dengan baik. Setiap orang punya masalah hidup. Bohong kalau ada orang bilang saya mah hidup tidak pernah ada masalah. Begitu. Begitu sepatunya rusak, masalah buat dia, harus beli lagi. Begitu kan? Begitu sakit gigi, masalah buat dia. Pasti ada masalah. Begitu. Cuma bagaimana caranya kita mengatasi, mensiasati permasalahan dalam hidup kita ini dengan baik. Memang sih ada orang bilang kalau jadi orang kaya mungkin lebih enak kali ya jadi orang daripada jadi orang miskin. Memang ada beberapa hal, begitu kan ya. Tapi kalau ditanya emang sih semua orang mau kaya nggak? Mau nggak Bu, Pak? Tuh, yang mau dikit, makanya di sini jarang orang kaya. Mau nggak kaya? Mau. Harus jauh, mau gitu kan. Itu adalah semangat hidup saudara gitu. Ya, kalau Anda sendiri tidak bisa menyemangati bahwa Anda bisa maju, Anda bisa kaya, bagaimana bisa memulainya? Kalau dalam diri sendiri aja kita nggak percaya bahwa kita bisa maju. Begitu. Bapak Ibu Sedharma, ini ada anekdot. 4 status sosial di mana sih kayaknya kita. Yang pertama, yang statusnya paling rendah. Besok makan atau enggak. Jadi kalau misalnya di rumah kita ditanya sama suami atau sama anak, "Mah, besok makan enggak ya kita?" Nah, berarti kita yang keempat nih. Yang keempat nih. Gitu. Terus status sosial yang kedua, mendingan. Besok makan apa? Kalau anak masih nanya, "Ma, besok masak apa?" Nah, berarti yang kedua kita. Kalau suami nanya pulang, "Ma, masak apa, Ma?" Begitu kan? Berarti yang kedua. Begitu. Yang ketiga, kaya.
besok makan di mana? Beda. Kalau tadi makan apa kan ditanya masak sayur apa, makan apa. Ini lain Pak. Makan di mana kita ntar? Tuh beda tuh. Kayak ada teman saya makan siang ke Rindu Alam Puncak, habis itu balik lagi masuk kantor. Dibilang apa? Bosen makanan di sana. Iseng bener, tapi orang kaya. Boleh nggak begitu? Boleh aja. Jangan kan begitu. Misalnya buang air ke Singapura, balik lagi kemari juga boleh kalau misalnya punya duit mah seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, sangat kaya. Besok makan siapa? Bapak Ibu tinggal pilih di antara 4 status sosial ini yang mana? Ya. Oh, kalau udah ada yang ketiga, oh mitohut. Kamsiatikong. Ya, udah jadi orang kaya gitu ya. Makan di mana begitu kan. Kalau masih kedua juga harus bersyukur karena enggak jadi yang keempat nih. Kesian sekali yang keempat. Begitu. Enggak tentu makannya. Begitu ya. Itu dia. Nah, status sosial ini masing-masing mempunyai tekanan hidup juga berbeda. Mempunyai tekanan hidup yang berbeda. Jangan Bapak Ibu pikir kalau punya duit banyak, kemudian punya rumah besar, punya mobil mewah, itu nggak ada tekanan hidup. Pasti ada. Masing-masing mempunyai tingkat yang berbeda, Bapak Ibu. Makanya nggak perlu iri, nggak perlu iri hati. Karena apa? Setiap orang memiliki jalan karmanya sendiri. Jadi nggak usah khawatir begitu kan. Nah, kita ikutin jalan karma kita. Kalau kita udah tahu jalan karma kita segini, kita harus berusaha untuk meningkatkan itu. Jangan hanya nerima, ya ini kan udah karmanya. Nah, kalau orang tua sering ngomong begitu, nanti anaknya niru. Nirunya gimana? Begitu nih, kemarin kan habis ujian nih. Bentar lagi ambil rapot, naik-naikan kelas. Begitu kan? Begitu lihat nilai rapot ada merah. Anak bilang, kita ngomel. Anak bilang apa? Aduh ma, udah deh gak usah ngomel. Saya kan udah belajar. Emang udah karmanya segitu ma. Tuh, dibalikin begitu. Orang tuanya bengong dah. Oh ya benar juga begitu kan. Nah seperti itu. Mau ngomong apa coba? Karena apa? Dia sering ngedengar kita begitu. Ah udah karma dah begitu ya. Nggak boleh. Harusnya kita tahu ini karma kita segini. Kita harus bisa meningkatkan lebih baik. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya berpikir inovatif untuk maju ke depan begitu. Kemudian adanya 5 unsur yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Orang Tionghoa mempercayai ada 5 unsur: logam, tanah, kayu, air, api. 5 unsur ini ada di dalam badan kita. Orang kalau unsur tanahnya banyak, kebanyakan unsur tanahnya, pencernaannya yang diserang, pencernaannya tidak sehat perutnya. Kalau orang unsur kayunya banyak, THT, pernafasan tidak sehat. Kalau orang unsur apinya banyak, jantung tidak sehat. Kalau orang unsur airnya banyak, kebanyakan, ginjal dan tekanan darah. Dan kalau orang unsur logamnya banyak, levernya yang kurang sehat. Seperti itu. Itu dari kepercayaan orang Tionghoa untuk kesehatan ini. Makanya orang yang bisa memahami 5 unsur ini dalam kehidupan dia, ya biasanya dikatakan bisa hidup selaras dengan alam. Begitu. Nah kemudian yang berikutnya, kenapa bisa tidak sehat? Kurang olahraga. Padahal dulu saya waktu masih SMA, lari masih kuat 5 kilo. Keliling lapangan 10 kali, masih kuat. Kok sekarang mah udah gak kuat ya? Kenapa? Nggak dilatih, nggak olahraga. Begitu lulus SMA, kuliah udah jarang olahraga. Apalagi udah kerja, udah gak mikirin. Apalagi sudah berkeluarga. Apalagi sudah jadi oma opa. Harusnya tetap olahraga. Begitu. Ya, silakan
cari olahraga yang cocok dengan Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sering olahraga, persendian juga baik, sehat. Ya, seperti itu. Banyak olahraga di sini, apalagi di daerah Pluit ini saya lihat ada senam tera, ada tai chi segala macam, ya, ada basket, saya lihat ada dan lain sebagainya. Silakan. Kemudian yang ketiga yang harus kita selalu kenang, yang selalu kita ingat dalam pikiran kita, bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Itu pasti. Buddha katakan hidup tidak pasti, mati pasti. Hidup mah nggak pasti kita. Besok mau jadi apa? 2 tahun lagi bagaimana kita? 10 tahun lagi bagaimana kita? Kita nggak tahu, nggak pasti. Tapi mati pasti nggak? Pasti. Mati mah udah pasti. Begitu. Jadi kalau diulang tahunin, mesti ingat ini. Ya kan ya panjang umurnya. Sebenarnya memang umurnya nambah, tapi sebenarnya nggak tambah panjang. Yang benarnya tambah pendek. Masa kontrak tambah dikit. Begitu. Ya udah tambah deket begitu sebetulnya, begitu kan? Umur memang bertambah, tapi sebenarnya nggak tambah panjang. Masa kita tambah sedikit. Oleh karena itu kalau kita udah tahu bahwa kita bisa mati, entah itu kapanpun, bagaimana caranya kita mati kita tidak tahu, begitu kan? Oleh karena itu kita harus mulai sekarang banyak melakukan perbuatan baik. Kenapa? Itu saja yang kita bawa nanti Bapak Ibu. Waktu kita lahir bawa apa? Bugil. Iya. Nggak ada yang begitu dia lahir gelang emas di tangannya. Oh, ini dulu orang kaya nih pakai gelang emas begitu lahir. Nggak ada. Seperti itu. Semuanya ditinggal. Artinya apa? Yang kita bawa cuman 2. Karma baik dan karma buruk kita. Perbuatan baik dan perbuatan jahat kita yang dibawa. Itulah yang akan menjadi masa depan kita setelah meninggal dunia. Karena apa? Di Buddhis itu kita mengenal adanya tumimba lahir. Jadi setelah kematian kita ini sebetulnya ada kehidupan baru. Begitu. Bukan mati udah selesai. Tidak. Tapi ada kehidupan baru lagi yang akan kita jalani. Ya, diharapkan kehidupan barunya itu bisa lebih baik dari yang sekarang. Begitu. Ya. Bapak Ibu Sedharma, memang mengharapkan sih semuanya bisa meninggal dengan baik. Pernah ada orang kaya, dia ulang tahun, dia panggil seorang suhu, seorang biksu, ya, yang pada saat dia ulang tahun, terus biksu ini disuruh menulis syair untuk ditempel di rumahnya, untuk dibingkai. Kemudian ditulis di situ, kakek mati, anak mati, cucu mati. Ini orang Tionghoa paling anti kalau mendengar kata mati. Benar, ya. Udah dianggapnya jelek aja. Begitu dia baca, oh ini tulisan tidak baik. Masa hari baik tulisannya begini? Syair yang sangat tidak baik. Terus ditanya, sekarang pikir, kalau kita balik gimana? Cucu mati, baru bapak mati. Habis bapak mati, baru engkong mati. Kakeknya mati. Gimana? Nggak ada yang ngurus tuh kakeknya. Keturunannya udah habis duluan. Begitu kan? Yang benar bagaimana? Yang benar ya berurut tadi, kakek mati, bapak mati, anak mati gitu ya, cucu mati begitu. Berurut. Kalau sudah berurut begitu, itu yang benar gitu kan. Seperti itu, yang tua duluan gitu. Tapi yang namanya umur Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kita tidak tahu loh. Benar. Nih hari ini saya ceramah, minggu depan diumumin, habis pulang kebaktian Bapak Ibu,
Kita baca Parita Malam Kembang, Romo Rudi di Rumah Duka Jelambar. Nah, baru tahu. Iya benar, karena kita nggak tahu umur kita, begitu kan? Ya seperti itu. Itu dia. Kemudian, kalau kematian dibalik itu sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Apalagi orang tua di sini, ibu bapak yang mengalami pernah anaknya meninggal dunia. Itu saya pernah tulis di Facebook, ada di komen saya, di status saya di Facebook saya pernah tulis, kita bisa menghibur teman kita yang sedang menderita dengan kata-kata yang baik, tapi tidak ada satu kata pun yang bisa menghibur orang tua yang kehilangan anaknya. Kenapa saya tulis status itu di Facebook saya? Itu karena belum lama saya memiliki rasa duka cita yang dalam meninggalnya salah seorang murid terbaik saya. Ditabrak busway. Itu ada di TV juga tuh. Yang mamanya nangis itu di jalan. Belum lama. Seperti itu. Bapak Ibu, saya juga sampai tidak kuat melihat mamanya menangis. Kenapa? Mamanya itu waktu di rumah duka selalu bilang apa? Anak saya masih hidup Pak Rudi, masih bisa diselamatin. Padahal sudah dipeti. Seperti itu. Jadi sedihnya itu bukan karena memang anaknya meninggal, tapi juga sedih karena melihat kondisi mama yang begitu terpuruk, yang begitu hancur hatinya melihat buah hatinya. Apalagi Bapak Ibu, dia melihat sendiri di depan mata anaknya ditabrak bus, ya, digiling ya tepat. Itu dia. Makanya ini yang menjadi perhatian kita juga, saudara-saudari sedharma. Yang naik motor nih, ingat ya, pulang ceramah, pulang kebaktian, habis dengar ceramah saya, begitu mau masuk jalur busway, ingat, hati-hati. Iya, ya, pelan-pelan ya. Kalau mau belok tuh lihat spion dulu. Ya, kadang-kadang ini yang ngerasain yang naik mobil, yang bawa mobil ya Pak, Bu. Kita udah jalan, udah belok, masih disikat juga di depan. Begitu kan? Nah, seperti itu. Untung keren. Kalau kena yang disalahin mobil. Nah, seperti itu. Nah, itu juga. Apalagi yang bawa mobil, Bapak Ibu, ingat juga. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita tahu hal ini, berarti mulai sekarang kita harus hidup seolah-olah besok mau mati. Benar. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dikasih tahu umur ibu, bapak, saudara-saudari sedharma tinggal 1 hari, besok udah mati. Apa yang dilakukan hari ini? Wah, itu saya rasa bisa sembahyang 1 buku itu dibaca. Meditasi, ke Bante mana, ke suhu mana, ke Romo apa yang sakti di ini dah. Konsultasi dah. Terus banyak berbuat baik dan nyumbang ini, nyumbang itu sehari kan. Artinya apa? Pada saat orang tahu bahwa besok umurnya akan berakhir, maka dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Dia mau gak masih berpikir untuk berbuat jahat kalau udah kayak begitu? Gak mau, dia udah takut. Begitu kan? Nah, ayo kita punya semangat seperti itu mulai dari sekarang. Jadi seolah-olah besok kita mati. Nah, kita harus mulai banyak berbuat baik dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, kita bantu. Seperti itu. Toh berbuat baik nggak hanya materi. Ada nenek atau ai atau pak me mau nyebrang tuh dari sana mau kemari, begitu kan ya? Atau dari wihara mau nyebrang ke sana ke mall, nggak ada salahnya. Kita juga mau nyebrang, kita deketin. Ai mau nyebrang, ayo bareng, tuntunin. Itu adalah praktek dharma. Praktek kebenaran. Bukan kebenaran ya, kebenaran. Kalau kebenaran gimana? Begitu nyebrangin itu kebenaran. Kebenaran cucunya cakep. Nah, itu kebenaran.
Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita renungkan, kita akan meninggalkan semua yang kita miliki. Kita harus pikir itu. Begitu kita meninggal dunia, kita meninggalkan semua yang kita miliki. Artinya apa? Jangan melekat. Kenapa? Kalau melekat, kita akan selalu menderita hidup kita. Bapak Ibu, ya, kalau di sini sih sendal sepatu aman. Kenapa? Dipakai. Beberapa wihara di tempat lain itu dilepas di depan. Apalagi yang kebaktiannya sampai banyak orang seperti ini. Begitu pulang, waduh, itu nyari pasangan sendal kita bisa mata kemana-mana gitu, nyari ke sana sini, begitu ya, seperti itu. Apa mau hilang? Wah, begitu hilang ngomel panjang lebar, begitu ya, ngomel. Udah pulang dengan hati kesel, pulang kebaktian marah. Minggu depan datang objek pembicaraannya, subjeknya sendal. Dia pasti kasih tahu ke sebelahnya, Dek, hati-hati tuh pakai sendal. Mulai sekarang dinamain deh tuh sendal. Ya, biar orang tuh ngelihat itu bukan sendal dia, sendal saya kemarin hilang. Artinya apa? Itu sendal seminggu dibawa-bawa di jidat. Diingat terus, kan diingat terus sama dia. Kalau orang nggak melekat, ya udah hilang, ya udah minggu depan udah nggak akan bicarakan lagi, ya sudah sih hilang. Bapak Ibu, jangankan umat, Dharma Duta juga pernah. Kalau saya ditanya, kalau Pak Rudi pernah gak selama ceramah pernah hilang sepatu 3 kali? Iya, ingat. Kenapa? Karena sampai pengurusnya itu sampai nggak enak gitu. Saya bilang udah biar. Kalau saya positif aja udah biarin aja dah. Kalau dipakai, siapa tahu orangnya besok mau kerja, mau ngelamar kerja, nggak punya sepatu. Kalau pakai sepatu saya kan, siapa tahu tuh sepatu bawa hoki. Begitu kan, karena sering-sering dibawa ceramah nih sepatu. Jadi biar jelek juga punya kunte gitu, punya karma baik begitu ya. Nah, jadi siapa tahu dia pakai itu jadi jimat buat dia, ngelamar kerja diterima, dia bisa hidupin anak istrinya. Kan saya punya kunte lah gitu dari sepatu bekas. Ah, itu pikiran saya. Seperti itu. Jadi sudah gitu kan. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, kita akan menerima hasil perbuatan kita sendiri. Ini yang harus kita ingat-ingat. Di dalam agama kita tidak dikatakan bahwa Tuhan marah, Tuhan benci, murka, dan lain sebagainya. Karena apa? Kejadian yang menimpa kita itu adalah hasil perbuatan jahat dan perbuatan baik kita. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau tidak mau terjadi hal yang jelek kepada kita, bagaimana? Ya harus bisa mengikuti jalan ketuhanan. Jalan yang baik, jalan dharma. Seperti itu. Supaya hidupnya bahagia. Karena apa? Ya barang siapa menanam benih, dia sendiri yang akan menuai. Begitu. Ibu tanam cabai, akan panen cabai. Ibu tanam padi, akan tanam padi. Nah, seperti panen padi, begitu. Oleh karena itu, ya harus bisa tahu. Dan jangan berpikir bahwa kalau kita sudah berbuat baik, besok dapat hasilnya. Kalau itu masang buntut, benar. Nih, siang dipasang, sore ada hasilnya. Begitu, kalau kena. Ya, seperti itu. Karma yang berbuah tidak seperti itu. Jangan berpikir instan. Ada satu orang, dia baik sekali, suka berdana kepada wihara. Suatu hari, ya, tempat usahanya terbakar habis. Pada saat kejadian itu, dia SMS saya. Kenapa
saya mengalami hal ini? Di mana letak keadilan hukum karma? Artinya apa? Memang tahu hukum karma, tapi tidak memahami proses hukum karma itu seperti apa. Kebanyakan kan orang tahu ya tentang hukum karma, nanti lu kena lu karma lu. Nah, tapi prosesnya itu banyak orang tidak tahu. Apa langsung begitu instan? Ada yang memang langsung dan ada yang tidak. Contoh yang langsung nih ya, tadi ke wihara naik bajai, naik angkot, jangan bayar dah. Terus bilang dah, ya makasih ya bang. Langsung deh tuh karma berbuah tuh. Itu yang langsung, contoh dah. Apalagi begitu turun angkot nggak dibayar, diludahin tuh supir. Nah langsung tuh karma buruk berbuah. Bisa dipukulin orang tuh, seperti itu ya. Mau ujian, mau ulangan, saudara-saudari, Anda tidak belajar, itu karma buruk yang langsung terlihat hasilnya. Begitu. Tapi kalau kita berdana, kemudian melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya, itu jangan berpikir, kalau besok mau ujian, kata Pak Rudi harus banyak berbuat baik, ya. Terus jadi besok mau ujian dia rajin tuh berdana, baca parita, meditasi, nggak belajar. Nah, terakhir nggak lulus, hasilnya jelek. Langsung orang itu akan berpikir, wah kalau begitu, ini hukum karma nggak adil. Saya udah banyak berbuat baik, kok saya nggak lulus, begitu. Kenapa? Berbeda tuh. Ya, tujuannya, prosesnya itu juga berbeda. Seperti itu. Maka dari itu, ini yang harus kita pahami. Baik Bapak Ibu Sedharma, karena antara ada pemberkatan ya. Jadi kita cepat saja. Saya akhiri ceramah saya pada siang hari ini dengan ucapan salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkadang kita merasa pernah melihat keadaan dan kondisi seperti ini. Apakah itu proses dari tumimba lahir? Ya, kita kalau pernah mengalami satu kejadian yang kayaknya pernah nih kita alamin nih seperti ini, atau pernah datang nih ke sini, itu memang ada dalam satu kehidupan kita, itu kita mengalami hal yang kurang lebih sama seperti itu. Ya, itu dia. Kemudian, apakah dalam mencari pasangan harus mempertimbangkan bobot, bibit, dan bebet? Bagaimana jika dia berasal dari keluarga yang kurang baik? Kurang baiknya bagaimana dulu? Saudara-saudari Dharma, saya pernah ceramah. Salah potong rambut, penderitaannya sebulan. Begitu salah, saya pernah salah potong rambut. Tiap ketemu murid yang deket dia tanya, Pak, potong di mana Pak? Itu berarti udah jelek tuh kalau udah begitu. Lagi, model baru ya Pak. Sebenarnya dia nggak enak bilang saya jelek gitu kan, seperti itu. Habis kepala sekolahnya gitu ya, seperti itu. Kalau temen bilang, kok motongnya begitu? Nah itu udah jelek tuh, begitu kan artinya. Itu sebulan. Sering ditanya begitu kan. Tapi begitu udah lewat 3 minggu, udah sebulan, nggak ada yang nanya lagi. Kenapa? Rambut saya udah panjang. Betul kan? Udah biasa lagi. Potongnya jangan salah. Makanya orang salah potong rambut, penderitaannya sebulan. Tapi salah pilih pasangan hidup, seumur hidup sampai mati. Makanya tidak boleh salah. Kalau orang tua dulu bilang harus mempertimbangkan bobot, bibit, bebek, benar juga. Jadi jangan sembarangan. Tapi Pak, gimana? Saya sampai sekarang udah susah dapatnya. Buat saya, daripada dapat yang sembarangan, lebih baik tidak sama sekali. Daripada nanti susah. Kalau susah, hanya bisa keluar air mata. Kalau umur 17 kan bilang, siapa saya? Paling ganteng, paling cantik. Begitu umur 25, siapa dia? Mulai, karena belum ada pacar deh. Siapa dia tuh? Siapa tuh orang? Tinggal di mana? 25.
Begitu umur 30 lebih, siapa saja katanya. Ini bahaya ini. Siapa aja dah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi harus tetap ya memperhatikan itu, tapi bukan berarti harus semuanya ya yang mesti yang baik, perfect, kaya dan lain sebagainya. Tidak. Paling penting buat saya adalah karakter. Waktu sebelum saya ceramah ini hari kan, waktu ceramah terakhir kan saya sempat membahas itu. Yang paling penting adalah karakter orang. Sekarang boleh susah, sekarang boleh miskin, tapi kalau karakternya baik, rajin, mau usaha, tidak gampang menyerah, mempunyai semangat, spirit yang tinggi, pasti bisa maju. Itu pasti. Kenapa? Itu modal dulu. Kalau udah karakter, udah bicara karakter, kayak seperti contoh tadi ya, makanya saya nggak komentar, ngomongnya keras-keras dan lain sebagainya. Itu adalah karakter. Dibentuk dari mana ini bicara seperti ini keras-keras segala macam? Dari keluarga. Seperti itu. Tapi jangan berpikir kalau orang yang ngomongnya kayak gitu unsurnya api. Saya logam tapi galak. Betul, nggak ada yang bilang murid saya ini saya termasuk killer gitu kan, termasuk orang yang galak begitu. Tetapi ya memang galaknya nggak orang nggak kenapa-napa kita ngomelin, itu bukan galak, itu gila gitu ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dia berasal dari keluarga yang kurang baik? Nah, makanya kurang baiknya bagaimana dulu? Karena apa Bapak Ibu? Orang tua kurang baik, anak belum tentu. Orang tua baik, anak juga belum tentu baik. Benar. Orang tua baik sekali, anaknya minta ampun, bertolak belakang sifatnya. Jangankan orang tua anak, sama-sama anak nih, yang lahirnya dari kandungan yang sama, begitu dari orang tua yang sama, begitu lahir 2 orang atau 3 orang, lihat. Pasti ada yang beda. Mungkin ada yang diam, yang satunya aduh bergerak terus, aktif luar biasa. Nah, seperti itu juga seperti itu. Jadi yang paling penting apa? Pendekatan kita. Kalau misalnya mau cari pasangan itu, lihat karakternya tadi yang saya bilang. Ya. Kalau misalnya keluarganya kurang bagus, kita tahu keluarganya kurang bagus, tapi dia baik, dia bagus. Berarti nanti setelah menikah jangan di dalam keluarga itu, harus bisa keluar untuk membina rumah tangga sendiri. Supaya apa? Supaya baik. Nanti lahir anak baik, karena lingkungan sudah beda. Itu dia. Baik. Kemudian, apakah upacara pada saat kematian berpengaruh? Berpengaruh. Berpengaruh. Jadi jangan anggap enteng itu dibacain parita atau dibacain doa. Semua agama mempunyai kekuatan dalam doa. Berpengaruh. Jadi yang paling penting apa? Keyakinan. Itu dia. Keyakinan. Ya. Sang Buddha pernah ditanya oleh raksasa Alawaka. Ya, harta apa yang paling berharga di dunia ini? Sang Buddha bilang apa? Keyakinan. Orang kalau punya keyakinan yang kuat, semua dijalani dengan keyakinannya. Betul. Baik keyakinan yang baik ataupun yang buruk. Benar Pak. Orang mau disuruh bunuh diri loh demi keyakinan dia. Nah, seperti itu. Orang mau disuruh berbuat apa saja demi keyakinan dia. Kenapa? Itu keyakinan yang bisa mempengaruhi mindset orang gitu. Demikian hebatnya. Ya, makanya itu dengan keyakinan itu bisa berpengaruh gak? Bisa. Gitu ya. Karena apa? Banyak cerita-cerita tentang itu. Jadi orang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia terikat. Ini kisahnya dia terikat dengan keluarganya. Kenapa? Padahal waktu hidup ini orang tuanya rajin ke wihara, rajin berdana segala macam, suka meditasi. Begitu mau meninggal dunia dia udah tenang pikirannya. Begitu mau meninggal terakhir anaknya teriak, "Mama, jangan tinggalin saya." Jadi dia begitu dengar anaknya teriak, pikirannya berbalik. Langsung dia mikir, "Aduh, kalau gitu saya jangan mati dulu."
anak saya nanti bagaimana, cucu saya nanti bagaimana. Jadi terikat. Pada saat itu dia meninggal. Pada saat dia meninggal, pikirannya terikat itu. Dia lahir di mana? Padahal sering meditasi, sering ke wihara. Dia lahir di alam peta. Jadi hahihi itu. Begitu. Ya. Nah, terus waktu itu diundang biku datang ke rumahnya. Kemudian dia di jalan dia panggil, Bante. Bikunya nengok, nggak ada orang. Lebih kencang lagi, Bante. Oh, langsung tahu. Terus dia tampak dah tuh rupa. Terus ditanya, kamu siapa? Ditanya. Dia jawab, si ini. Loh, kamu kan sudah meninggal. Kamu lahir di mana? Dia diem aja. Lahir di mana? Dia baru jawab, saya malu, Bante. Dia bilang, kenapa? Saya jadi peta. Kaget gitu kan, karena banyak perbuatan baik. Kenapa kamu gitu? Iya, Bante, saya nyesel sekali. Kenapa? Begitu mau meninggal dunia, saya terikat dengan anak saya. Padahal kalau jadi dewa pun dia bisa pulang lihat anaknya, malah bisa lebih hebat membantu anak dan cucunya kalau dia punya badan dewa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini pelajaran. Kalau orang tua udah mau meninggal dunia, yang nggak kuat keluar, jangan di ruangan. Bikin tenang setenang mungkin supaya terlahirnya baik. Kalau perlu dibilangin, udah mama jangan pikirin semuanya baik-baik. Jadi tenang orang tua, dipesan seperti itu. Jangan nanti kalau udah dipetik baru udah ngomong, udah mama semua sehat, udah nggak denger. Iya, ya walaupun mungkin masih bisa lah gitu ya kita dengar. Tapi yang paling penting waktu itu, pada detik-detik terakhir itu, gitu kan. Nah, jadi dibacain parita. Bapak Ibu, walaupun di alam peta, karena banyak berdana, dia banyak makanan. Jadi teman-temannya di alam peta seneng dapat teman kaya, gitu kan. Jadi karena jahat nih teman-temannya, jadi kayak orang disekep gitu, nggak boleh kemana-mana. Jadi ada makanan terus, mereka bisa makan. Karena dia bagikan itu ke temannya, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dia tahu bahwa dia harus kembali karena ada pembacaan parita buatnya. Dan dia waktu itu selesai baca parita, dia sembunyi di depan rumah gitu. Dia dengerin. Begitu selesai baca parita, dia langsung bilang sadu. Begitu dia bilang sadu, langsung tumimba lahir di alam bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan tuh buat parita. Tapi ingat, itu kalau orangnya waktu hidup banyak perbuatan baik. Benar. Begitu dia bilang sadu, langsung tumimba lahir. Karma baiknya mendukung. Kalau dalam hidup suka minum, suka judi, bunuh orang, bunuh binatang, hobinya jelek-jelek, mau bacain parita satu wihara juga nggak ngefek. Begitu, kenapa? Bibitnya kurang gitu, nggak ada tanaman, nggak ada bibit. Begitu angin bertiup, kita udah nggak nyiapin perahu, nggak nyiapin layar. Tapi kalau kita udah siapin perahu, siapin layar, begitu angin bertiup, kenceng jalannya, karena kita udah menyediakan itu, gitu. Nah, mau budaya Romo, kalau anak yang lahir dengan pilih hari, cara operasi, apakah unsurnya masih bisa ditentukan? Karena ada pengalaman saya. Begini, unsur memang bisa dilihat dari harinya, karena bisa dipilih gitu kan, apalagi yang sesar gitu kan. Pernah saya juga begitu, malam-malam nih datang ke rumah, jam 9 malam naik motor, tinggal di Curug. 9 bulan istrinya. Naik motor. Baru ditolong carikan hari bagus buat sesar. Saya bilang, saya mah nggak bisa, saya bukan praktisi, begitu. Tapi tolongin deh, kan pernah belajar juga, begitu kan. Hanya tahu, saya bilang, tidak, bukan praktisi. Tetap ngotot, saya mau usir, nggak enak, 9 bulan, gitu ya, seperti. Kesian deh, akhirnya kasihan. Lihat. Tapi habis ini saya nggak mau ya. Jangan hubungi saya lewat Facebook atau apa, saya nggak ladenin. Karena saya bukan praktisi gitu. Ini pengalaman. Hitung.
2 jaman tuh dicari, dapat. Saya bilang 2 minggu lagi, begitu kan, 2 minggu lagi, jam segini bagus ini. Ya oke, makasih ya, makasih pulang. Nah, minggu depannya 1 minggu suaminya telepon, tapi saya bilang ingat nih ya, ini semua karma. Kalau karma anaknya walaupun udah dihitung, bisa aja dokternya telat. Saya hitung jamnya, misalnya contoh jam 1 sampai jam 3 ini paling bagus. Waktu dia mau lahir, masuk dia jam 1. Dokternya bannya kempes. Nyampe rumah sakit jam 3 lewat. Nah, jam 3 lewat itu hitungannya paling amsyong. Apa nggak celaka tuh anak? Kan jadi celaka tuh anak, begitu kan, seperti itu dihitung begitu. Ternyata dia seminggu kemudian telepon saya, Pak Rudi, saya mau ngasih tahu anak saya udah lahir. Tuh kan, saya bilang 2 minggu lagi, dia seminggu udah lahir. Itu apa? Karma, begitu. Ya, harus percaya itu, gitu kan. Biar bagaimanapun mau kita ini, kalau memang karmanya nggak nyampe, nggak bisa, gitu. Jadi kalau mau sesar gimana tanggalnya? Ya silakan dah. Kalau ada yang lebih pinter, silakan cari orang yang bisa hitung, gitu ya. Tapi kalau di sini apakah unsurnya masih bisa ditentukan? Bisa, karena itu ada setiap jam, setiap hari itu ada unsur. Seperti itu. Oke. Berikutnya, saya mau bertanya, apakah kita akan bertemu dengan orang yang telah mendahului kita, keluarga, dan berkumpul kembali? Bisa saja. Kita saja Bapak Ibu satu ruangan ini, itu bukan kebetulan saya diundang, saya ceramah, kita ketemu. Bukan kebetulan. Di dalam agama kita tidak ada yang kebetulan. Semua ada hubungan karma nih kita. Dulu mungkin saya guru, Bapak Ibu murid-murid. Posisi seperti ini, ngajar, bisa. Atau dulu kita di kandang yang sama, bisa juga. Karena karma, gitu kan, hubungan karma. Tapi sih mudah-mudahan sih enggak ya, kalau di kandang yang sama mah ya, seperti itu. Berarti dipotongnya satu-satu ya duluan, gitu ya, seperti itu. Iya, jadi bisakah berkumpul? Bisa. Dengan keluarga bisa, kenapa? Ada hubungan karma itu. Jangankan dengan keluarga yang baik, dengan musuh pun bisa berkumpul. Makanya kalau membenci jangan keterlaluan. Itu bukan nanti habis itu kita lahir nanti udah gak ketemu dia lagi. Bisa jadi keluarga kita, malah lebih dekat lagi ke kita. Seperti itu. Jadi tiap hari berantem dulu. Ya, tiap hari ngerongrong dulu. Nah, bisa seperti itu juga. Makanya ya kita belajar lebih murah hati. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.